urusan pondok pesantren Darul Rahman. Juga mudah-mudahan Allah menggampangkan segala urusan kita, dan mudah-mudahan Allah melindungi kita dari segala macam musibah, termasuk penyakit yang sedang melanda di dunia ini. Kita mohon kepada Allah sebagai pencipta alam semesta ini untuk melindungi kita semua, melindungi pondok pesantren, melindungi umat Islam semuanya dari segala macam penyakit-penyakit yang ada. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli su'lin wa mahmul wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, pondok ini berjalan dengan baik di tengah-tengah pandemi corona ini. Ya, kita dapat melaksanakan pendidikan dan pengajaran, walaupun tentu barangkali kurang sempurna seperti sebelum adanya pandemi corona ini. Tapi bagaimanapun kita bersyukur kepada Allah. Allah telah melindungi kita. Mudah-mudahan untuk selanjutnya Allah tetap melindungi kita, sehingga anak-anak bisa belajar, guru bisa mengajar dengan hati yang tenang, tidak ada kegelisahan, selalu perlindungan Allah yang kita harapkan. Di mana saya menilai sekarang ini pada umumnya termasuk ulamanya sendiri lebih takut daripada corona daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saya menilai. Ya mungkin penilaian saya tidak benar, Allahu a'lam bissawab. Dari tanda-tandanya mereka lebih takut sama corona daripada kepada Allah. Saya takut kepada corona, tetapi saya lebih takut kepada Allah. Sehingga di depan Gubernur Pak Anies saya katakan selalu berkali-kali, mari kita bersama-sama memotong rantai COVID-19 ini. Tetapi tolong jangan memotong rantai kita dengan Allah. Mestinya yang dilarang itu bukan soal mudiknya. Protokol kesehatannya itu yang wajib dilaksanakan. Itu mestinya pemerintah itu memperketat protokol kesehatan itu. Mudik persilahkan, tapi akan kami perketat. Di tempat-tempat area tidak boleh bergerombol dan harus pakai masker, baik di kendaraan mau di luar kendaraan. Yang tidak pakai masker denda 1 juta kontan. Kalau tidak, balik. Tapi disiplin. Tentu isinya disiplin, betul-betul melaksanakan peraturan. Baru ditaati. Kalau sikap saya takut sama corona. Tapi saya lebih takut kepada Allah. Maka protokol kesehatan itu saya sudah laksanakan secara utuh. Ya, kepada siapa? Gugus coronanya itu. Ya. Sudah, jangan saling tunjuk menunjuk. Perintah saya laksanakan itu. Protokol kesehatan itu. Anak biasakan mencuci tangan. Sebenarnya kalau Islam itu sudah tidak perlu itu. Kalau kita menjalankan sunnah Rasulullah, kita wudhu 5 kali. Wudhu 5 kali, sebelum wudhu disunahkan cuci tangan di luar tempat air. Setelah itu cuci tangan ketika wudhu. Sudah berapa kali cuci tangan satu wudhu? Satu wudhu 2 kali cuci tangan, 5 kali wudhu sudah 10 kali cuci tangan. Itu baru wudhunya. Belum Rasulullah perintahkan setiap bangun tidur cuci tangannya lagi, makan lagi 3 kali.
Sebelum makan cuci tangan, sesudah makan cuci tangan sudah 6 kali. Jadi kalau kita hitung, seandainya tidak ada protokol kesehatan, kalau kita menjalankan sunnah Rasulullah, minimal kita cuci tangan 15 kali sehari semalam. Itu tanpa corona itu. Laksanakan itu. Kalau kita sudah melaksanakan protokol corona sebagaimana Departemen Kesehatan memberikan petunjuk, karena itu ahlinya, kita taat. Kalau sudah kita laksanakan protokol corona itu, protokol kesehatan itu, baru kita tawakal kepada Allah. Kalau orang mau mati, takdirkan mati kecelakaan, ya mati kecelakaan. Orang mau ditakdir kalau mati disambar petir, ya disambar petir. Orang ditakdir kalau mati paru-paru, ya mati paru-paru. Ditakdirkan mati kena jantung, ya jantung. Ditakdirkan mati kena gula, ya gula. Ditakdir mati kena malaria, malaria. Kita sudah yakin kepada Allah. Saya melaksanakan. Kalau Ustaz PM masuk kamar saya pagi ada tamu, baik, saya cuci tangan dulu, semprot dulu, baru saya jabat tangan dengan tamu. Tamu pulang, kembali lagi kadang disemprot oleh PM itu tangan saya. Selesai. Jalankan perintah Allah. Saya mau ke masjid, semprot dulu tangan saya, baru ke masjid saya ngimamin. Selesai dari masjid, jabatan tangan dengan santri semua berjubel. Ya, enggak takut saya. Mengapa enggak takut? Saya sudah menjalankan protokol kesehatan kok. Malah saya tambah. Saya buka rahasianya. Setiap anak jabatan tangan ini satu sholawat itu saya. Allahumma salimna min virus corona bijahi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap anak. Kita punya doa kok. Mengapa takut? Tarawih di korting. Karena corona jadi 10 rakaat. Yang biasanya 20 rakaat. Mestinya ditambah corona ini menjadi 39 rakaat. Kayak Imam Malik itu tarawihnya 39. Dengan alasan apa kata Imam Malik? Kalau di Mekah itu orang tarawih masih bisa diselingi dengan tawaf. Di Madinah tidak ada tawaf, supaya pahalanya sama dengan orang Mekah, maka di Madinah tarawihnya 39 dengan witirnya. Dulu zaman saya itu ya masih anak-anak, saya masih di SMP, di SD. Kalau musim penyakit kayak begini, penyakit menular. Anak-anak muda itu baca burdah, masuk kampung, keliling kampung. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim amin tadakuri. Masuk ke gang-gang itu. Pada itu penyakit menular waktu itu dahsyat. Yang namanya cara air yang merusak muka itu. Itu tahun 52, 53 di Madura itu. Berjangkit itu, wabah itu. Dan cepat menjalannya. Justru semakin banyak musibah kayak sekarang itu semakin dekat kepada Allah. Ini semakin jauh. Malah masyarakat dijauhi, dilarang sholat berjamaah. Ya Ustaz, saya kira kalau zuhur dengan asar Ustaz, nggak usah disantet, nggak usah dilarang. Nggak ada yang berjamaah. Keliling saudara semua masjid. Selain di pasar, kalau di pasar Tanah Abang zuhur ramai. Selain di pasar, masjid di kampung ini, kayak di Jagakarsa ini, keliling, duhur dengan asar, paling merabot masjid dengan muadzinnya, yang berjamaah 3 orang, 4 orang. Kok pakai dilarang? Nah, disinilah keanehan-keanehannya. Kita tetap pegangan kepada Islam. Ikhtiar, tawakal. Itu saya pegang teguh. Ikhtiar, tawakal.